Gimana rasanya jadi world champion? Perjalanannya panjang gitu ya buatku 10 tahun. Banyak orang-orang yang kayak belasan tahun. Jadi begitu akhirnya kesampean, sekarang gue ngapain ya? Lu lagi in the middle of competition, lu burn out apa sebelum competition, apa sesudah? Sebenarnya perjalanan pas nyiapin untuk WBC Milan itu karena training campnya tugasnya gede banget. Jadi kayak kita intens terus nyobain kopi. Gue habis WBC Milan itu gue nggak bisa minum kopi. Kalau kata dokter sih 5 tahun tapi di perjalanan itu gue sadar kayak ya satu lu harus istirahat, harus mindful lah gitu kan, nggak bisa kerja terus, harus ada even for people who wanna be world champion gitu. Akhirnya konsepnya mindfulness karena ya kita dengan sadar pilih itu supaya orang-orang bisa relate, tapi message juga personal to me dan mengharmonisasikan pikiran, badan dan jiwa. Kalau barista competition sih gue udah pasti nggak akan ikut lagi, tapi kalau yang lain mungkin. Udah ada next target lu ngincar lagi. Coffee and Good Spirits gue gak pernah menang men. Agak gatel sih sebenarnya itu. Hey guys, gue mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Nah, kita kedatangan juara dunia kali ini di bidang kopi. Mikhail Jasin, dia adalah World Barista Champion 2024. Dia adalah juara dunia guys di industri kopi. Juara dunia, orang Indonesia, sangat membanggakan bangsa kita. So, selamat kepada Mikhail Jasin dan seluruh timnya. Perjuangan kalian untuk menjadi juara ini tuh pasti gak sia-sia dan pasti banyak banget dampak positifnya untuk industri kopi dan industri F&B di Indonesia. Congratulations once again. Nah, obrolan kita itu pastinya mau ngulik bagaimana proses dia menjadi seorang juara. Ternyata prosesnya bukan dimulai dari saat latihan doang berapa bulan terakhir, tapi itu prosesnya 10 tahun. Mulai dari coba-coba ikut kompetisi, gagal beberapa kali, ada menang, ada kalahnya. Dan sekarang ternyata itu all comes to full circle. Karena waktu dia terakhir dia gak menang, gak masuk final, itu Mikhail Jasin dia burn out dan stres. Dan akhirnya yang memenangkan dia tahun 2024 ini dia membawa konsep tentang mindfulness dan detachment yang ada hubungannya dan gak akan kejadian, tidak akan lahir konsepnya kalau dia gak kalah dulu di kompetisi sebelumnya yang dia ikut. So make sure kalian nonton podcast ini dan dengerin sampai habis. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio yang belum di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di TikTok dan Instagram for further updates. And please welcome World Barista Champion of 2024, Mikhail Jasin. Enjoy the show. Oke, Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi sama Tofin yang baru aja launching aplikasi terbarunya Tofin App. Satu-satunya aplikasi F&B dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Dan juga kita di Ray Jensen Radio Podcast sekarang ada mesin kopi dari Tofin yang namanya Victoria Arduino Eagle One. Dan juga grindernya Eagle One Prima. Nih di depan gua ada yang sering pakai mesin Victoria Arduino. World Barista Champion 2024, Mikhail Jasin. Welcome back, man. Thank you. Gila. World Barista Champion. Akhirnya. Congratulations. Thank you. How does it feel? Pasti udah banyak banget yang nanya ini, tapi gua harus tahu. Gimana rasanya jadi World Champion? Agak surreal ya, agak sekarang mungkin udah berapa lama sih? Udah settle down, udah 3 minggu ya, gitu. jadi belum settle banget, belum berasa banget, tapi udah mulai agak bisa proses. Dulu waktu hari pertama, minggu pertama tuh masih nggak apa ya,
masih nggak ngerasa, nggak nyangka, nggak apa nyangka. you cannot believe atau gimana? Iya, maksudnya nggak nyangka bisa kesampaian gitu. Karena buat kita kan itu perjalanannya panjang gitu ya, buatku 10 tahun. Banyak orang-orang yang kayak belasan tahun. Iya. Jadi begitu akhirnya kesampaian, kayak sekarang gue ngapain ya? Yang pasti keliling-keliling. Iya, tapi kayak waktu-waktu baru banget tuh beneran ya nggak nyangka, kayak disbelief aja. Gue ingat di podcast kita sebelumnya kita ngobrol banyak soal kompetisi, terus habis itu gue nanya, ya menurut gue lu tidak perlu atau tidak memerlukan pembuktian lagi buat ikut kompetisi lagi, dan justru gue nanya ngapain sih lu masih ikut kompetisi gitu. Ternyata ya komitmen lu selama 10 tahun ini ya membuahkan hasil gokil sih, men. Gokil. Gue lihat bukan reaction lu nya aja. Mungkin bahkan yang lebih histeris tuh supporter tim lu lebih histeris daripada lu gitu kan. Sampai terharu semuanya kan. Coba take us to the journey. Terakhir sebelum ini lu ikut kompetisi itu kapan terakhir? Terakhir itu 2021, World Barista Championship 2021. Jadi waktu itu gue menangnya 2020 sebenarnya. Apa 2019 ya? 2020 awal, tapi gara-gara COVID jadi ditunda setahun setengahan gitu. Jadi terakhir itu di Milan. Which is itu lu dapat peringkat 7 kan. Nah, itu juga udah jadi berita yang ramai di Indonesia gitu kan. Terus yang ini bagaimana lu proses persiapannya? Persiapannya sebenarnya lumayan panjang karena gue tahu waktu abis di Milan itu gue mesti break lah gitu kan, burnout, capek. Jadi terus nggak tahu mau ngomongin apa lagi gitu, kayak lu udah mencurahkan seluruh energi ke situ, gue nggak tahu lagi mau ngapain. Nah jadi cuman gue tahu gue mau balik lagi. Jadi selama 2 tahunan itu kayak active recovery lah. Guanya nggak compete tapi teman-teman di Common Grounds compete, terus ada beberapa national champion lain di negara-negara lain yang gue bantu. Terus apa sebagai coach atau coach, advisor? Ya cuman bantu-bantu apa ya, kayak ya bantuin mereka nyobain kopinya, konsepnya lah kayak gitu. Terus tapi dengan sadar pakai itu untuk kayak ya gue nyari aja lagi nih jati diri dan soul persiapan searching diri sendiri. Iya, terus abis itu di Indonesia kan kompetisinya tuh Desember 2023 kemarin. Sebelum itu gue ada kompetisi lain, Indonesian Coffee and Good Spirits, bikin coffee cocktail. Jadi gue pakai itu buat pemanasan. Ya, pakai itu buat pemanasan, itu bulan Juni apa Juli. Waktu itu gue kalah juara 2. Sebenarnya ya bukannya sengaja kalah, tapi ya emang kalah aja. Tapi untungnya kalah karena kalau enggak terlalu deket ke si nasional gitu ya. Jadi gue pakai itu bulan Juli udah mulai, karena kan udah tahun nih nggak kompetisi. Jadi biar nggak biar nggak ring rust lah gitu, biar nggak karatan. Habis itu Desember nasional menang, habis itu dari nasional ke Worlds 5 bulanan lah. Jadi lumayan lama, kayak kalau ditanya preparationnya mungkin ya 10 tahun terakhir, tapi 10 tahun. Tapi intensnya itu sekitar 2 bulan sebelum World Championship lah. Kayak beneran tiap hari berjam-jam gitu. Waktu sebelumnya kompetisi di Milan, itu lu peringkat 7. Are you happy with that? Personally no, karena jadi waktu pertama kali banget gue ikut World Championship juara 4, masuk final. Kan finalnya ber-6 kan? Masuk final. Jadi gue tahu secara kapasitas gue udah bisa segini. Iya, gue gak jauh-jauh banget lah dari World Champion. Jadi waktu Milan kita punya pesan yang kita mau sampein memang pakai Indonesian Coffee. Terus goalnya secara goal besar adalah menyampaikan pesan itu. Apakah itu harus juara, apakah itu peringkat 7, apakah itu peringkat terakhir, agak irrelevant secara goal besar ya. Tapi secara goal pribadi ya gue tahu kapasitas gue bisa lebih baik dari peringkat 7 gitu kan. Jadi lumayan bittersweet karena si message-nya nyampe. Indonesian Coffee kita banyak dapet press lah dari mainstream media, dari coffee media gitu. Jadi goal yang itunya
Dapat banget. Tapi secara personal gue kurang merasa puas karena itu. Karena gue tahu gue bisa jadi world champion gitu. Lu kan obviously very well prepared person gitu. Gue inget ya Coco main Wibawa cerita di sini kayak gila men. Kalau lu karena gue bilang gila lu niat banget prepare kompetisi. Dia bilang lu harus lihat Michael Jasin men. Gue aja kesiangan mulu dibanding dia ngingetin gue mulu gitu. Waktu lu kompetisi di Milan, apa lu udah take notes? Oh ini gue harus improve ini, gue harus itu. Oke. Lebih kayak mungkin karena sebagai kompetitor gue udah 10 tahun, preparationnya beda-beda gitu. Kayak waktu pertama di Boston itu lebih kayak preparationnya bikin kopi. Karena ya masih kompetisi kopi gitu kan. Jadi kopi lu harus oke banget nih. Jadi apa istilahnya 10,000 hours kan. Nah kalau gue dulu waktu di yang WBC pertama 10,000 hoursnya dicurahkan hampir semuanya ke si kopi. Oke, how to make a good cup gitu, of coffee. Ekstraksi lah, palate development, sensory, temperature, bikin signature beverage segala macam. Waktu Milan, preparationnya lebih ke presentasi sama kopi. Agak kebagi tuh karena kopinya kita tahu kalau balapan bukan mobil yang paling cepat lah gitu kan. Jadi ini gimana caranya supaya kita bukan yang paling cepat mobilnya tapi tetap bisa di top end of the spectrum gitu kan. Jadi itu sama presentasi. Kalau yang kemarin jujur gue lebih banyak presentation dibanding cara bikin kopi. Ya tapi karena selama lu udah dapat sebelumnya. Iya gitu kan kayak lu kalau chef ya mungkin fundamentals lu gimana caranya gimana cara lu pegang knife, gimana cara lu kayak bikin yang base-nya gitu loh. Tinggal yang gimana cara nyampeinnya aja gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Setelah penjurian itu dikasih tahu gak sih sama judge-nya kayak ini yang harus lo improve ini. Jadi ada debriefing. Jadi cuman itu memang setelah pengumuman. Dan kalau kayak kebetulan kemarin karena gue masuk final, debriefingnya untuk 3 babak gitu. Jadi lu lihat score sheet lu babak pertama, score sheet lu di semifinal, score sheet lu di final. Kalau lu cuman sampai babak pertama ya udah di briefing lu cuman di babak itu aja gitu kan. Cuman cara mereka kasih feedback itu nggak boleh coaching, jadi lumayan spesifik gitu ya. Jadi mereka harus faktual, misalnya kopi lu nggak enak, mereka nggak bisa ngasih tahu lu gimana caranya supaya bikin enak. Jadi kopi lu nggak enak karena misalnya terlalu pahit atau nggak balance, tapi tugas baristanya adalah gimana caranya supaya nggak pahit dan jadi balance gitu. Gue pernah beberapa kali jadi juri kompetisi masak yang skala lokal gitu kan, di kampus, mulai dari di kampus sampai yang paling gede ya kayak lagi di exhibition di FHI gitu kan, yang udah nasional. Gua sering banget ngelihat orang yang mungkin di atas kertas itu kayak ini udah pasti menang lah, ini mah jauh sama yang lain, tapi gimana bilangnya crumble under the pressure, gitu kan, diliatin juri, diliatin teman-teman dan kolega-kolega lain. Gimana preparation lu dari segi mental supaya lu nggak crumble under pressure? Karena gue lihat itu sering banget, sering banget terjadi gitu kan. Ada yang paling kesian tuh dia dari China, bro, udah jauh banget. Begitu ke Indonesia berantakan, dia crumble under the pressure gitu kan. Padahal dia bikin makanan yang dia udah sering banget bikin gitu. Tapi karena pressure-nya aja nggak bisa terima gitu. Gimana strategi lu? Diliatin seluruh industri kopi di seluruh dunia. Beberapa cara sih. Yang pertama biasanya confidence datangnya dari preparation kan. Kalau lu nggak latihan, kalau lu kayak lu mesti tahu di dalam hati lu yang paling dalam bahwa lu bisa nih gitu kan. Jadi ya itu mau nggak mau datangnya dari latihan kan. Lu jadi pede. Iya, kalau di latihan lu udah tahu lu bakal bisa tuang latte art kayak gini dengan bentuk yang sama berkali-kali ya. Dengan sendirinya lu akan lebih pede. Nggak berarti langsung pede dan nggak bakal crumble under pressure gitu ya. Tapi menurut gue itu the biggest part lah gitu. Nah tapi sisanya dari beberapa tempat yang kalau gue pribadi
gue ada kayak namanya directive affirmation lah gitu. Directive affirmation. Jadi ada buku namanya Mind Gym. Siapa autornya? Gary M. Hack. Oke. Mind Gym. Jadi dia ini psikologis yang kerjanya menghandle professional athletes yang gagal deliver. Oke. Jadi waktu college, waktu high school mereka top draft pick. Baseball athletes, NBA athletes, begitu profesional tiba-tiba keok gitu, karena mental block. Nah jadi salah satu caranya adalah directive affirmation ini. Directive affirmation tuh kayak semacam, bukan mantra juga sih, semacam paragraf yang lu tulis dan lu ulang di dalam hati, yang kayak ya affirmation lah gitu. Kayak kalau gue post di Instagram juga kayak I'm a world barista champion, terus insentif gue kalau menang apa, misalnya bisa merubah hidup gitu kan. Terus promise to yourself kayak misalnya I train 5 days a week. Terus gue harus makan sehat, gue harus alokasiin tidur apa segala macam yang kayak gitu step-stepnya. Whatever it is. Whatever it is. Terus ya lu kalau dulu atau awal banget gue tempel tuh di sticky note. Di pintu lah sebelum keluar, di kaca lah pas pagi-pagi lagi siap-siap. Jadi tiap kali lu lihat itu lu ulangin si affirmation itu. Nah itu disandingkan dengan latihan lu, tambah pede lagi. Terus yang terakhir lebih ke punya purpose. Jadi kayak purpose gue apa gitu kan. Dan biasanya purpose-nya itu bukan sih. I would recommend bukan buat diri lu doang gitu. Kayak insentif kalau misal gue menang WBC apa gitu. Ya merubah hidup gue, tapi juga merubah hidup Yesi, merubah hidup orang-orang di sekitar gitu kan. Sama terakhir mungkin at the very end ya lu gak bisa mikirin lagi sih. Kayak gitu, kayak kemarin itu gue gak mikirin gue harus present, gue harus pokoknya semuanya harus enak, harus bagus banget gitu. Tapi lebih ke kayak ya udah gue cuman pengen share my story, atau mungkin kalau lomba masak atau yang lain gue cuma pengen bikin kopi seenak mungkin supaya orang bisa enjoy gitu kan. Gak peduli dia juri, gak peduli dia siapa, tapi I just wanna make the best thing gitu. Gila, kira-kira kalau mentality begitu. Terus itu supporter lu rame banget yang ikut. Ya gila ya, gue juga kayak gue nggak nyangka. Gue kayak lo ikut semua ini. Mungkin satu Busan deket dari mungkin Indo itu kan. ya nggak jauh-jauh amat. Jadi ya. banyak orang Indo yang bisa datang. Terus juga kemarin ada Patrick, jadi championnya ada 2 dari Indo. Terus Jojo baru kelar dari Chicago, jadi kayak hype-nya lagi ada nih gitu kan. Iya loh. Iya, jadi wow. Nah terus juga ya gue personally lumayan touch dan terharu gitu ya, karena ya mereka banyak banget gitu dan nggak cuma orang Indonesia aja, banyak teman-teman orang-orang lain yang nonton, yang kasih support gitu. Jadi ya it was very special. Kan lu obviously you're very close sama The Honors Common Grounds, ya kan, Aston dan yang lain-lain. Dan gue kenal mereka udah lumayan lama, mereka terobses itu gitu kan sama kopi kompetisi gitu kan. Gue aja sampai bingung jujur aja gitu. Orang yang bikin juga bukan dia loh gitu kan. Kenapa lu obses banget gitu. Gimana setelah you guys achieve the dream? Gue belum terlalu ngomong maksudnya ngomong sama individu ya, tapi secara kolektif kita belum ngumpul lagi as a team buat debrief gitu ya. Tapi yang gue lihat sih, satu, it feels good buat tahu bahwa selama ini gak sia-sia. Itu mungkin itu yang paling gede ya, kayak karena kan for me personally 10 tahun, buat mereka mungkin agak lebih awal dikit lah, 11 tahun gitu. Jadi gue mikirin the investment gitu loh, bukan duit aja tapi waktu tenaga ya kan, pikiran, gila loh, every single day gitu kan, dan ya maksudnya kayak ya selama ini yang kita kerjain tuh nggak sia-sia kayak karena 10 tahun tuh banyak low point ya kan dibanding, of course, dan kita lu bukan kayak sports yang
bola atau basket yang tiap minggu ada game kan. Iya gitu kan. Lu kayak lu compete, lu kalah, lu setahun tuh lu apa ya, mencoba memproses kekalahan lu gitu kan. Kalau lu game tiap minggu ada, ya udah you have the habit of going back to it, right? Tapi kalau ini selama 10 tahun itu ya banyak low point gitu, dan pas akhirnya menang sama-sama itu kayak oh ya low point itu worth it untuk si one big moment itu kan. Iya, I'm so happy. I'm so happy for you guys. Iya, dan gue ngelihat banyak yang, apalagi yang anak-anak lumayan masih junior ya, kayak mereka terinspirasi dari itu. Pasti. Karena ya gue juga dulu kayak gitu kan. Iya. Kayak I work the ladder gitu. Jadi buat mereka lebih bisa ngelihat bahwa ada pencapaian yang bisa mereka juga bisa lakuin gitu. Mereka juga bisa sampai situ ya kalau mereka do the 10 years. Do the 10 years. Iya. Ya some people tapi lebih cepat gitu kan. Biasanya ya mungkin gue yang pertama di cabang World Wrestling Championship orang Indo yang jadi juara dunia gitu. Ya. Tapi kan anak-anak ini belajarnya dari, kayak gue belajar dari Yoshi sama Aston sama Yanto dulu gitu. Dan anak-anak ini tinggal belajar dari gue. Jadi mungkin gue 10 tahun, mereka 5, 6 udah bisa gitu kan. Pasti jauh lebih cepat lah kalau ada orang yang dicontoh. Di mana-mana begitu sih. Sama di bar juga begitu, ya kan, di chef juga begitu pastinya. Lu cuman butuh ada yang buka jalan lah gitu. Sekarang ngomongin konsep. Ya. Konsep yang lu bawa itu adalah mindfulness and detachment. Terus kemarin berdasarkan research kita itu juga ada hubungannya sama waktu lu di Milan lu lagi berasa burnout. Iya. Gitu kan. Lu lagi in the middle of competition, lu burnout apa sebelum competition, apa sesudah gara-gara lu juara 7 gitu lo. Ya, juara 7 dunia sih luar biasa banget ya gitu. Standar kita kan beda. Burnoutnya pas kapan berasanya? Setelah itu sih. Well, sebenarnya ya perjalanan pas nyiapin untuk WBC Milan itu, karena training camp itu kan biasanya sekitar 3 bulanan lah. Jadi training campnya lumayan susah karena tugasnya gede banget. Jadi kayak kita intens terus nyobain kopi. Gue abis WBC Milan itu gue nggak bisa minum kopi. Kalau kata dokter sih 5 tahun tapi. Tapi gue puasa kopi 3 bulan. Oke. Karena kayak perut gue beneran just completely fucked up aja gitu kayak. Tuntutan kerjaan. Iya, tapi karena sehari tuh kayak nyobain kopi bisa 8 espresso, 10 espresso gitu. Karena kayak gue nyari yang harus ini banget lah gitu kan. Jadi secara body burnout, secara pikiran juga karena ya gue udah curahin semua energi gue ke situ. Jadi beneran, dan gue tuh dulu kayak tidur cuma 4 jam. Ya lu bisa 4 jam 3 bulan, tapi abis itu kan rontok juga kan. Jadi kombinasi dari badan, otak, energinya juga udah nggak kuat lah gitu. Jadi kayak gue ya. What do you feel waktu burnout? Kalau gue lagi burnout, terus gue kayak biasanya burnout tuh abis setup resto. Udah capek, ini kayak bentar lagi nih gue habis buka bakmi. Setup resto, pikirin menu, training gitu loh. Harus mungkin marketing program ke depannya, new menu apa segala macam. Terus ada poin gue burnout, itu udah tuh gue di depan laptop aja mau develop lagi, develop menu lagi udah nggak bisa, udah stuck. Gitu kalau gue terus biasanya abis itu udah gue tinggal. Gitu. Gue belajar kayak udah jangan dipaksa, udah tinggal dulu lah gitu. Kalau gimana? Apa yang lu rasakan dan apa yang lu lakukan? Ya kalau rasa sih beneran kayak gue beneran nggak tahu ngomong apa lagi gitu kan. Kayak kalau ditanya kompetisi ya pengen jadi world champion tapi ngomongin apa itu tuh beneran nggak tahu lagi kan. Terus mungkin depressing nggak sampai that low, tapi ya gue kecewa dengan hasil, kecewa dengan kok bukannya apa ya lebih ke kecewa, kayak gue tahu gue bisa lebih kecewa dengan diri sendiri juga. Maksudnya gitu. Kayak thankful at the same time karena message-nya delivered, dan gue secara pribadi dan bisnis juga kebantu gara-gara message itu gitu kan. Jadi on that hand oke lah gitu. Tapi dalam diri sendiri kayak agak hilang arah nih secara kompetitor ya. Jadi ya udah, gue tahu gue harus agak detach dulu.
supaya gue bisa ada perspektif baru. Terus at the same time kebetulan gue dikenalin sama teman SMA gue ngenalin ke terapis dia, psikologis yang dia emang kerjaannya buat work burnout. Oke. Well, among other things ya, among tapi other things. dulu dia tuh kerjanya corporate gitu lah. Nah di corporate itu dulu dia ngerjain work burnout gitu. Nah jadi I got in contact. Sebenarnya sih lebih kayak pengen ya udah mau jadi better human aja lah gitu kan. Karena gue juga dulu punya background psikologi waktu kuliah kan gue bachelornya psikologi kan. Jadi ya gue lumayan familiar lah gitu. Jadi akhirnya ke situ, terus di perjalanan itu gue sadar kayak ya satu lu emang harus istirahat, harus mindful lah gitu kan. Kayak nggak bisa kerja terus, harus ada even for people who wanna be world champion gitu kan, kayak ya I don't know, even balance lah sedikit. Iya, harus sedikit balance, maksudnya kayak sedikit. Ya lu tetap nggak boleh malas-malesan gitu kan. Tapi kalau lu nggak istirahat, lu nggak bisa perform, lu nggak bisa latihan gitu kan. Jadi ya itu, makanya akhirnya konsepnya mindfulness, karena pas gue lagi coba mikirin konsep apa, kayak apa ya yang unik, yang personal to me, yang kira-kira orang bisa relate juga. Ya akhirnya kita pilih itu karena banyak banget, nggak cuman coffee professionals tapi hospitality people yang burnout kayak kita dari udah umur, pasti. Iya, kita dari umur berapa coba? Umur 18. Banyak chef umur 15 udah mulai kan. Sehari tiap hari kerja 10 jam, 12 jam gitu kan. Non-stop bertahun-tahun, ya eventually bakal ini juga. Jadi ya itu, kita pilih konsep yang karena ada nilainya. Presentation tuh sekarang di rules yang lumayan baru, udah 3 tahun apa 2 tahun ya rules yang ini. Dulu nggak, cuma ada satu box presentation, nilainya kecil. Sekarang nilainya lumayan besar gitu kan. Berapa ya? Hampir 20% lah dari performance lu itu 20%-nya nilai presentation. Jadi ya kita dengan sadar pilih itu supaya orang-orang bisa relate. Tapi message juga personal to me, dan kayak itu relate all over the world lah. Ya. Dan gak cuma orang kopi gitu kan. Orang hospitality pada umumnya gitu yang ngelihat itu pasti relate banget. Dan gimana cara lu menyambungkan konsep itu dengan secangkir kopi gitu? Ya itu challenge ya, karena ya again itu coffee competition kan. Lu kalau kopi lu nggak enak, konsep lu mau sebagus apa juga nggak bakal menang gitu kan. Atau kopinya enak banget tapi lu nggak bisa ada konsepnya juga nggak bisa. Jadi kita lumayan sadar kayak si mindfulness itu lo harus mengharmonisasikan pikiran, badan, dan jiwa atau roh gitu kan. Nah jadi kita gimana cara nyambungin ke kopi adalah yang pertama si mindnya dulu, pikiran gitu. Kayak kopi kalau kopi yang biasa-biasa aja diproses biasa ya rasanya biasa. Tapi kalau lu puter otak gimana caranya supaya kopi ini enak, supaya susunya bisa enak, ya lu bisa jadi kopi yang luar biasa gitu kan. Jadi kita mulainya dengan itu, habis itu disambungin ke badan. Caranya adalah dari pikiran yang hebat ini, kalau lu nggak punya badan, lu nggak bisa melakukan, nggak bisa put your thoughts into action gitu kan. Lu nggak bisa buat gitu, karena lu buat kopi tetap harus ditem, di grind, itu kan semua pakai badan gitu. Nah jadi kita jalannya begitu. Abis itu untuk jiwa dan roh itu caranya adalah, kalau yang kopi kita pakai kopinya yang paling minimum processing lah gitu. Wash geisha. Jadi dari mana kopinya? Dari Panama. Jadi kalau yang susu sama signature beverage dari Colombia yang tadi lu minum, espressonya dari Panama. Karena kayak secara industri, Panama geisha ini yang paling dilihat tuh kayak yang paling nunjukin terroir, yang paling style-nya very very clean, very classic, very terroir based lah gitu. Nah tapi kayak dinyambungin lagi konsepnya adalah ya espresso nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada susu, nggak ada ingredients, nggak ada gula. Jadi beneran clear secara kopi. Nah jiwa lu juga harus clear kayak gitu. Yang tadi lu bikin itu apa aja bahannya? Karena itu berasa kayak gue minum hot chocolate, man. It's like hot chocolate, I love it. Jadi itu adalah kopi dari Colombia. Abis itu susu yang kita bikin di Oma Cafe namanya Doa.
Oke. Dairy, oat sama A-nya Arumi sih merek, tapi cashew milk. Oke. Ya. Oh gabungan itu. Ya. Kayak gimana rasa susunya ya? Jadi susunya, itu gue bawa sih ntar coba-cobain deh. Jadi dicampur dulu, habis itu kita reduce di food processor. Jadi dia lebih concentrated, lebih manis, lebih teksturnya juga lebih tebal gitu. Makanya bisa rasanya kayak hot chocolate karena ada nuttiness sama maltiness dari situ. Dari oat sama dari cashewnya gitu kan. Iya, bener-bener kayak hot chocolate guys. Enak banget. Terus lu bawa kakao nibs kemarin? Untuk signature course. Oke. Iya. Lu apain? Jadi sebenarnya nggak cuma nibs sih. Itu percampuran antara nibs sama husk. Yang gua blitz. Jadi Husk apa nih? kakao husk. Oh, kakao husk. Iya. Oke. Jadi kan dia dari potnya ada husknya gitu Iya. kan. Jadi itu gua blitz terus gua campur sama kopi, campur sama clarified milk sama sirup Palo Santo. My God. Iya. It's pretty good. Terus obviously. Iya, terus itu yang si kakaonya dari Indonesia karena gue yang selain susu ya, kopinya kan bukan kopi Indo, tapi gue pengen tetap ada sesuatu yang dari Indonesia ya, yang waktu itu akhirnya dapet si kakao itu. Harus klarifikasi dulu gak sih? Apa? Sebagai orang Indonesia, kalau lu mau ke panggung dunia gitu kan, lu harus klarifikasi dulu gak, guys, gue nggak bawa kopi Indonesia ya kali ini gitu. Gua justru malah yang nanya tim kayak lu pakai kopi Indonesia lagi kayak no. Karena secara rules nggak harus, lu terserah mau lu mau iya orang. dong. Iya kayak. Iya. Lu, ini karena kita Indonesia aja dan budaya netizen. Dan dari secara organisasi nggak mengharuskan. Ada beberapa organisasi yang negara harus. Produsen lain harus gitu ya. Kayak kalau ini enggak, terserah lu pakai kopi aja. Karena sebenarnya mungkin goalnya secara tim dan menurut gua harapan teman-teman yang lain juga. Yang penting lu menang deh. Yang penting menang. Karena sebenarnya gini juga, karena gua udah melakukan itu gitu kan. Mungkin sebelumnya. Iya kalau gua nggak pernah melakukan itu, iya kayak mungkin orang agak lebih gimana lah gitu. Kalau ini ya karena goal gue menang kan, jadi harus objektif. Kita lihat score sheet, nyobain kopi. Ini di mana nih, kayak tahun yang ini yang gue menang, skor kita paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nice. Nggak tahu apakah high score, tapi dibanding tahun lalu lebih tinggi, dibanding tahun sebelumnya kayaknya lebih tinggi juga gitu. Jadi standarnya tinggi banget kan. Dan nggak cuman kopi Indonesia doang yang nggak masuk seleksi itu gitu kan. Jadi ya harus objektif aja gitu dan realitinya. Iya, realitinya. Dan menurut gua karena gua udah melakukan itu dan sekarang kopi Indonesia udah punya panggung sendiri, Cup of Excellence dan ada auction sendiri gitu ya. Ya tugas gua adalah merepresentasikan baristanya aja gitu kan. Which is very important. Ya, gitu kan. Karena hospitality sebenarnya I'm sure you agree. Kayak kalau udah ngomongin hospitality industry bisnis, orangnya lah yang paling penting. Ya kalau bahannya ada nggak ada yang bikin. Sama aja bohong. Dan bahannya mau sebagus apapun yang bikin nggak jago gitu kan. Betul, apalagi kopi gitu. Gue belajar kopi is very technical gitu kan. Fundamentalnya tuh lo harus kuat banget gitu kan. Emang sejauh itu ya standarnya bro? To win iya. To win iya. Oke. To be in the final udah bisa sih menurut gua gitu. Oke. Iya karena siapa ya kemarin bilang ya kopi Indonesia bagus tapi bukan untuk kompetisi gitu ya. Kayak karena beda. Kan kompetisi kan beda iya gitu. Kayak score sheetnya lumayan spesifik gitu kan. Atau ya lu bisa dengan cara kayak cocok kemarin di blend gitu kan. Kalau gua kemarin ya nggak nyambung aja sama konsepnya blend gitu kan. Jadi pas kita cobain apakah mungkin masuk final? Mungkin banget. Tapi apakah bisa menang? Waktu kemarin kita nggak nemu aja. Mungkin ada somewhere out there gitu ya di Indonesia yang belum ketemu aja nih kemarin gue. Tapi gue udah ngubek-ngubek karena gue juga pengen kan. Maksudnya secara orang Indonesia gue juga pengen gitu. Tapi ya harus objektif. Pas kita untuk tahun ini cari belum sampai situ aja sih. Lu nyobain berapa kopi bro untuk kompetisi? Biasanya option itu sekitar 30-an lah kalau di awal ya. Kayak pertimbangannya nggak cuman kopi apa aja tapi kan seasonal. Kayak kemarin bulan Mei.
Kalau bulan Mei berarti gue cuman bisa pakai kopi Panama atau Kolombia karena mereka harvestnya Desember Januari. Oke. Kopi Itu around 5 months berarti untuk peak condition. Sebenarnya peak 9 bulan kalau kopi. 6 sampai 9 bulan lah itu peaknya. Jadi kemarin 5 bulan agak terlalu fresh sebenarnya. 5 bulan setelah panen. Itu. Setelah resting sebenarnya. Jadi kan panen, resting. proses, terus dia di rest sekitar 1-2 bulan. Oke. Secara green beans-nya ya. Nah, kalau kopi Indonesia pun kemarin limit ke kopi Sumatera. Karena kopi Sumatera harvestnya juga akhir tahun ada. Nah, jadi dari pilihan itu kita coba sekitar mungkin 30-an kopi yang di cupping aja gitu ya, asal coba, bukan asal coba sih, maksudnya di meja yang gede rame-rame. Habis itu di narrow down ke 10, habis itu narrow down ke 3, akhirnya pilih 2 gitu. Oke. Nah, ini udah menang. Pas keliling-keliling pasti ya kan, either workshop atau apapun gitu. Iya. Do you enjoy doing it? Ya. Kayak maksudnya for us kita kan bukan cabang olahraga yang lu berkali-kali menang. Maksudnya kayak you nggak abis menang ini gue nggak kompetisi lagi gitu kan. Kayak traditionally ya udah world champion retire aja secara kompetitor ya. Jadi yang ini sekarang adalah untuk keliling. Ya masih siapa sih nggak suka traveling gitu ya. Untuk keliling ketemu orang-orang yang selama ini udah bantu gue dukung. Terus tapi juga bisa nyampein pesan yang kemarin gue sampein di stage, tapi nggak cuma itu doang kan, kayak tetap bisa keliling promosiin Indonesian Coffee, bisa keliling ngomongin mindfulness. Jadi ya sekarang gue excited aja dapat platform yang ya jadi global lah gitu. It comes full circle. Lu lulusan psikologi, terus menang kompetisi juga karena Crazy, mindfulness, ya kan. Sekarang lu trying to spread the message. Dan kalau menurut gue ya, kalau kemarin gue nggak peringkat 7, gue nggak bakal burn out. Kalau gue nggak burn out, gue nggak bakal bisa ngomong. Iya, jadi kayak semuanya everything happens for a reason. Wow. Yeah. Wow. Exactly. Gile. Terus bisnis lu gimana sekarang? Oma Cafe. Anak-anaknya nyari. Bro, tapi kalau sebenarnya tugas gue adalah memberikan direction. Dan ini gue belajarnya dari very amazing chef Will Goldfarb. Dari Room for Dessert. Kan banyak chef tuh kayak ya udah dia yang terus di belakang, biasanya di kitchen gitu ya. Waktu gue pertama kali ngeliat Will kayak nih orang kayaknya cuma muter-muter doang di dining room, kagak masak gitu kan. Hosting. It's a great host. Iya, terus dia selalu memberikan spotlight ke his people gitu kan. Iya kayak oh yang ini yang masak si ini yang bikin si ini gitu ya. Dan gue akhirnya lihat ngobrol-ngobrol sama dia kayak iya dia kasih direction season ini misalnya apalah temanya gitu kan. Terus anak-anaknya nih yang jalanin gitu kan. Nah, jadi di Oma Cafe gue juga role gitu. Nice. Season ini gue mau fermentation. Season depan ini kita mau medicinal plants. Udah ada satu Odi namanya, dia yang head of R&D, udah dia kerjain segala macam. Habis itu ya gue approve the drink, sama kadang-kadang technical skill lah, kayak oh nih kayaknya lu kalau pakai teknik ini atau pakai bahan ini lebih oke gitu kan. Jadi di Oma Cafe ya kita sebenarnya kayak restoran tapi medianya minuman aja gitu. Iya si Will Goldfarb gitu sih emang. Kayak dia banyak banget kan chef yang actually message-nya itu oke, kita ke Indonesia, kita pengen juga ngebantu anak-anak dari Indonesianya untuk lebih berkembang gitu kan, dikasih arahan, kasih inspirasi. Dia kayak one of the guys, cuma ada beberapa chef menurut gue yang bener-bener walk the talk gitu sih, bener-bener kasih spotlight. Waktu kita podcast dia abis menang World Best Pastry Chef gitu kan, abis gue nanya how does it feel, terus dia nengok ke belakang kayak gue aja nggak masak di kitchen gitu, anak-anak gue tuh yang mesti menang gitu kan. Gitu. Nice. Terus jadi lu nggak akan ikut kompetisi lagi? Jadi emang udah retire aja gitu? Apa emang nggak boleh? Apa gimana? Boleh sih, nggak ada larangan. Ada di cabang lain yang Coffee and Good Spirits, ada yang udah pernah jadi back to back champion gitu. Kalau barista competition sih gue udah pasti nggak akan ikut lain ya. Nggak akan ikut lagi. Tapi kalau yang lain mungkin. Kalau udah ada next target lo ngincar lagi.
Coffee and Good Spirits gue gak pernah menang men. Oke. Agak gatel sih sebenarnya itu. Knowing you sama your team, Gaston Yanto sekarang pasti cari lagi nih, apa lagi nih. Tapi gitu kan. gak immediate lah, karena menurut gue juga sekarang tugas gue adalah bantu yang lain achieve their dreams kan. Iya. Dan masih banyak nih yang waiting in the wings, masih banyak yang next in line. Ya bantu mereka dulu aja gitu kan. Dan karena fulfilling juga gitu ya, kayak gue sadar waktu gue bantu beberapa kompetitor lain mereka jadi national champion, very fulfilling gitu ngelihat orang bisa living their dream, bisa achieve national title gitu ya. Jadi it's something that gue lumayan look forward buat lakuin. Lu kan involve bisnis lu tuh hampir dari hulu ke hilir ya bisa Ya, dibilang. pretty much. Kita cuma nggak nanam, kita nggak nanam pohon aja. Iya, lu belum nanam aja. Belum. Kalau gue bilang belum, ntar juga nanam lagi. Ya mungkin ya farm kecil gitu. Iya. Berarti kan lu punya kayak a bit like helicopter view lah untuk semuanya gitu ya. Di mana sih sekarang industri kopi di Indonesia, dan menurut lu kenapa barengan bisa juara? It's a good thing. Ya. Tapi kayak ada specific reason gak sih? Ya itu refleksi industrinya sih sebenarnya ya. Refleksi industri di mana kita kalau yang ya sebenarnya sama sih, hulu sama hilir naiknya barengan. Karena orang-orangnya sadar kayak ya kita harus kerja barengan aja. Jadi kita punya organisasi yang sangat hebat sekarang ini. Sebenarnya organisasi dari dulu sih, cuman organisasi apa? Specialty Coffee Association of Indonesia. Oke. Atau bahasa Indonesia apa ya? AKSI. Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Oke. Nah, ini yang bukan governing body sih, cuman asosiasi ini yang ya is non-profit kan. Jadi agak susah juga emang jalaninnya. Tapi tugasnya adalah untuk membantu si industri kopi di negara itu. Iya, untuk supporting. Iya. Nah, belakangan mungkin 3-4 tahun terakhir itu dengan sadar si asosiasi ini nge-push hulu dan hilir gitu ya. Jadi dan disupport juga oleh industri kopi Indonesia yang lagi booming banget gitu ya. Jadi lahannya udah ada nih, si demand-nya udah ada. Kita tinggal match the demand aja, apakah itu dari segi biji kopinya, apakah itu dari segi SDM-nya yang harus bisa mensupport si boom ini gitu kan. Nah, jadi dari sisi edukasi di-push, dari segi gimana caranya petani kopi punya platform di-push, gimana caranya SDM Indonesia bisa jadi world level competitors juga di-push gitu ya. Jadi ya it's really good gitu, karena nggak cuma satu perusahaan doang gitu kan, nggak cuma tim Common Grounds doang yang menang gitu kan, kayak cabang lain ada yang menang, ada yang di roasting championship kita punya world champion gitu kan. Lebih dulu dari gua malah gitu kan. Terus Coco, ada Mandy, ada John, ada Shay yang beneran top 6 people lah gitu. Jadi ya it's really good. Terus juga petani-petaninya dengan sadar mereka mengimprove diri sendiri karena mungkin ngelihat barista-barista juga kali ya, kayak wah ini, dan banyak anak-anak muda, maksudnya petani-petani muda gitu ya yang ngelakuin banyak ini. ya di kopi petani muda. Nah, justru kalau di makanan tuh it's a big problem. It's a big problem gitu. Nah, tapi belakangan lumayan banyak petani-petani muda yang mungkin dia awalnya udah ninggalin kebun orang tuanya terus jadi ngelihat ini ada potensi dan mungkin karena udah ada panggung jadi mereka bisa ngelihat jalannya lah, nggak ngelihat itu sebagai komoditas aja gitu kan. Nah, jadi petani-petani muda ini yang bisa muter otak atau cari-cari lihat-lihat video misalnya di platform gitu kan, di YouTube atau apa yang di Kolombia kayak gini yuk kita apply, di Panama kayak gini yuk kita apply gitu. Jadi ya secara industri kita sadar aja untuk harus sama-sama naikin ini. Makin banyak lagi nih kafe yang buka. Gila. Gue orang di Jakarta deh at least itu mungkin gue lihat dari beberapa tahun terakhir frekuensi minum kopi tuh lebih sering sih, udah lebih dari sekali kayaknya orang-orang. Kalau gue lihat behavior market ya, sampai jam 10 jam 11 orang masih di kafe ngopi, mungkin ke-push sama meeting ngurusin kerjaan, tapi still gitu kan, people drink coffee gitu.
makin banyak aja ntar kafe yang buka nih. Bagus. Iya pasti bagus. Iya, tapi challenge-nya ini sih. Si ketersediaan kopinya yang sebenarnya challenge, kayak segala macam lah. Climate change, big thing gitu ya, kayak di kemarin di Asia ada heat wave. Vietnam lumayan panennya turun, Indonesia pasti panennya turun karena kepanasan gitu. Jadi secara global itu challenge yang kita lagi hadapin sama-sama gitu. Yang kelihatan banget efeknya mulai berasa di industri yang gua tahu juga itu coklat, bro. Ya harga coklat juga lagi naik banget. Buset. Kemarin temen gue ada yang curhat, dia beli cocoa butter dengan minyaknya dari coklat. Itu udah 20 kilo biasa sekali belikan buat tokonya. Itu udah seharga motor. 25 juta, 30 juta, tergantung mereknya gitu loh. Gara-gara kalau di ulik gitu kan, alasannya kenapa ya pada bilang ya climate change, panennya turun. Gitu kan. Kalau turun tuh berapa persen sih turun-turunnya? Kok kayak jadi serem banget gitu kan? Ya. Berapa persen gue nggak tahu sih jujur. Mungkin biasanya sih tiap akhir tahun ada data, laporan, ada data kan. Cuman ya pas yang kayak kita ngerasain harga kopi juga lagi naik nih. Nggak segila coklat sih memang naiknya ya. Janganlah, gila, bisa kacau bro. Tapi memang sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu ada report bilang kalau kita nggak ngapa-ngapain 50 tahun lagi kopi punah. Ya itu timeline-nya gitu kan. Jadi apakah seberapa akan secepat itu, apakah bisa lebih lama, we don't know yet gitu ya. Tapi lumayan concerning karena nggak cuma harganya doang yang bakal naik, tapi beneran kita nggak. Kayak gue berapa tahun lagi gak punya pekerjaan gitu kan. Jangan sampai lah. My God, kalau kopi ini aja. Ya gue ingat dari dulu gue mulai kerja ya gitu. Kayak harga kopi aja udah, kalau sampai sekarang, which is gue mulai kerja 10 years ago, 10 to 15 years ago, itu udah kali 2 harganya. With inflation and everything ya. Iya, jangan sih, jangan sampai. Tapi ada beberapa orang yang lagi bikin ini kayak semacam impossible meat gitulah. Oke. Iya, tapi ini kopi gitu ya. Impossible coffee. Iya, semacam impossible tuh brandnya bukan sih? Mungkin ya. Iya, pokoknya itulah similar. Kopi tanpa kopi lah. Kopi gitu. Tanpa kopi. Iya. Gimana tuh rasanya? Agak sulit ya, karena menurut gue lu udah sempet nyoba? Belum sempat. Tapi gue tahu ada satu company di Singapura. Cuman nggak tahu ya, kopi kan agak romantis ya. Kalau meat mungkin banyak political reason apa segala macam ya. Kalau kopi kan banyak romanticsnya gitu. Gue nggak tahu nih orang-orang. Eventually bakal ya udah gue minuman kafein aja misalnya gitu kan, kayak dari kalengan nggak harus rasa kopi. Apakah atau mereka masih pengen si kopinya itu? The thing is kalau yang brand-brand seperti itu yang trying to kayak bikin sesuatu yang kayak oke, daging tapi bukan daging, ayam tapi bukan ayam, ikan tapi bukan ikan. Nah kemarin itu getolnya tuh lagi pandemi sama endemi tuh, lagi getol banget, semua brand masuk. Ya struggle-nya karena harga yang aslinya di Indonesia masih relatif murah. Lebih murah gitu kan. Nggak tahu nanti kalau misalnya udah lebih mahal, nah itu baru mungkin dipikirin tuh. Tapi kalau dari segi rasa sih, dan gue sebagai chef yang kayak style gue rada old school sih, gue males juga makanya. Iya. Karena ya kalau kayak gitu banyak yang highly processed juga kan. Iya. Not sure it was too healthy. Iya gitu. Makanya. Kalau menurut lu potensi apa? Gue sempat ngejuri itu kompetisi kopi tuh. Oh, yang bikin minuman. Iya, yang bikin minuman. Jujur gue nggak tahu. Gue honored to be there. Tapi gue sampai yang ngundang gue, ini gue ngapain di sini gitu kan? Gue nggak tahu apa-apa gitu. Sama, apalagi sama juri-juri yang lain kan. Sama yang lagi kompetisi aja, mungkin yang lagi kompetisi lebih tahu banyak tentang minuman daripada gue. Tapi gue banyak nyobain Cascara ya. Iya, itu coffee husk ya. Coffee skin. Coffee skin. Menurut lu itu ada potensi gak sih di market? Karena very interesting loh. Flavornya menurut gua buat orang market Indonesia, khususnya Jakarta, masuk gitu. It's refreshing. Ya, cuman lucu juga ya, kayak di Indonesia nggak terlalu took off tuh si Cascara tuh. Nggak terlalu tahu gua kenapa. Cuman secara produk itu kan waste produk sebenarnya kan. Pasti banyak banget. Banyak banget, dan Cascara adalah salah satu cara untuk
upcycle, jadi dikeringin jadiin teh gitu ya, atau jadiin sirup. Tapi yang keren sekarang banyak beberapa perusahaan, salah satunya di Bandung, itu dijadiin kulit, dijadiin leather gitu kayak. Jadi di fermentasi, kayak agak kayak bikin kombucha gitu loh yang kopinya. Jadi digituin dulu, abis itu dikasih pewarna natural dye, jadi kulit. Jadi kayak kita di Oma Cafe, si buku menu kita dari itu. Jadi it looks like leather, it feels like leather. Wow. Tapi ya jadi lumayan menarik sih, karena kalau zaman dulu orang kompos doang. Tapi suka kebanyakan dan lama kan. Jadi kompos tuh bisa 3 bulan, 6 bulan bahkan. Dan sebenarnya kalau lu composting kebanyakan, bukannya ramah lingkungan tapi justru nambah rusak. Karena kalau fermentasi kan metan. Metan itu 3 kali lipat lebih bahaya daripada CO2 kalau nggak salah. Jadi kalau lu kebanyakan melebihi yang lu butuh, sebenarnya justru malah jelek dampaknya. Yang bilangin itu pertama tuh siapa? Adena Coffee? Abi. Dia bilang kayak gue trying to istilahnya go green, more environmentally friendly, kompos, ternyata malah kalau dia problemnya leaking out acid ke tanah ya. Ke tanah sama air. Kebanyakan ke air malah ngerusak ekosistem air. Itu gue nggak kepikiran sih. Biasa kan kayak ya daripada kebuang lo kompos. Biar balik lagi ke bumi gitu. Ternyata ada efeknya juga. Gila ribet juga ya. Karena kan difermentasi dulu. Jadi kayak secara pH beda banget nih sama pH pH di air sama pH di tanah gitu. Iya, menurut gue itu big sih potensinya Kaskara itu, dan bisa ngebantu industri kopi juga sih. Iya, banget. Yang gue inget juga waktu gue jadi juri itu, gue newfound respect sama all barista di seluruh Indonesia, karena gue halfway belum masuk final nih, gue udah kayak aduh gila perut gue. My God, minum kopi terus habis itu datang lagi barista siapa, bro cobain kopi gue. Gila gue dari pagi men, lu masih nyuguhin gue kopi gitu kan. Ada solusinya gak sih kalau lu lagi nyobain misalnya cupping atau tasting too much coffee buat? Kalau kita sih biasanya spit out. Tapi kalau lu harus minum semuanya, karena beda ya rasa yang di spit out sama rasa yang di minum semua tuh, kayak lu masih dapat retronasal kan. Kalau lu telan tuh kayak di sini ada aftertaste, ada lebih nempelnya lebih lama kalau lu telan. Antara makan pisang yang banyak, makan potasium pisang membantu, atau minum ini apa yang buat sakit mah ya. Tapi yang double action gue minumnya. Gue kayak chef itu lepain aja chef, speed it out. Gue kayak gila men, gue nggak tahu apa-apa ya kan, diundang. Mungkin si yang ikut barista yang ikut kompetisi juga bingung kenapa chef yang ngejuri. Terus gue lepehin gitu, gue takut dan gue nggak enak. Gue telan semuanya. Beberapa kompetisi memang di rule set yang kayak Coffee and Good Spirits itu, mereka harus ngundang 1 orang yang bukan praktisi kopi. Buat objektif view. Iya, gitu. jadi maksudnya kalau orang kopi kan mungkin pikirannya terlalu kacamatanya ya udah kopi banget gitu kan. Jadi antara apakah itu chef, apakah itu bartender, sommelier, atau bahkan kadang-kadang orang desain, mereka bisa ngeliat dari sisi lain gitu kan. Kalau chef ya dari segi rasa, tapi dari makanan lah gitu kan. Kalau orang desain mungkin lebih kayak kreativitinya gitu. Jadi lumayan membantu untuk feedback supaya feedbacknya nggak mengenai kopi aja gitu. Ya, F&B Indonesia lagi seru banget. Seru banget. Semua industri lagi naik. Yes, really great, really great. Masuk Q&A, Mik. Ini banyak banget, kita saring ada beberapa pertanyaan guys. Thank you very much for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Jeffrey_CT. Konsep mindfulness itu diawali oleh peristiwa burnout. Yang sebelumnya jujur saya dengar jiwa hustle-nya Michael Jackson itu sangat tinggi. Of course, you cannot become world champion bro kalau nggak ada jiwa hustle. Itu terbentuknya bagaimana? Jiwa hustle itu dan lu gabung dengan mindfulness. Kalau hustling sih ya memang kayak ya gitu, karena mimpinya jadi world champion, usaha gue harus mengimbangi mimpinya kan, nggak bisa mimpi doang gitu ya. Cuman yang gue lupa adalah ya itu tadi yang kayak kita bilang, si period hustling lu ini kalau lu nggak manage, ya lu bakal eventually burn out gitu kan.
Jadi ya mindfulness kan bukan berarti lu santai-santai nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mindfulness just means ya lu mindful. Jadi lu harus sadar lu butuh istirahat, lu harus sadar lu harus push, lu harus sadar lu kapan bisa manage ini gitu, kayak finding balance itu. Jadi apakah hustling? Masih hustling. Sekarang udah menang pun kayak ya gue ya mungkin karena udah kebentuk ya si mentality itu ya udah nyari sekarang kita mau ngapain lagi nih kayak. Iya pasti itu. Gua tahu pasti itu tuh. Menang bukan berarti berhenti tuh. Pasti bukan lah. Iya ngapain kayak lagi nih kita. Lu kalau menang langsung berhenti pun lu jadi kayak atlet yang udah berhenti terus kayak langsung nggak lagi let go gitu kan kayak. Jadi banyak minum, banyak makan, banyak party kayak orang gila gitu kan. It's not good. Iya jadi ya sebenarnya mentality itu yang membantu dan itu yang gua akan tetap lakukan gitu ya. Jadi ya gitu kalau tanya hustle masih hustling. Balance-nya adalah being mindful ya harus balance. Gitu. Kompetisi itu di luar kerjaan bro. Ya, iya makanya iya. Lo hustling lagi tuh ya kan. Lanjutan, apa poin balancing dalam hidup yang bisa di-share? Untuk jiwa-jiwa barista yang penuh adrenalin katanya gitu. Banyak kopi soalnya. Gue teran terus. Lu lagi break. Kalau lu decide untuk kayak oke, gua harus break nih kayaknya. Lu ngapain, Mik? Did you go vacation? Enggak, gue di rumah. Enggak keluar. Beneran gue di rumah doang, enggak keluar. Cuman nonton. Iya, biasanya tetap olahraga pagi-pagi tapi intensitasnya dikurangin gitu ya. Terus ya udah nonton, minum wine. Yes, tuh. Nonton dan minum wine ala Miki. Lanjut dari @2fatchindos. Oke. Mau nanya opini Miki soal konsep electromagnetic waving yang dibawa sang juara 2 Jack Simpson. Is it something that can help the coffee industry to greater height? Thank you. Apakah itu electromagnetic waving? Ya itu lumayan keren sebenarnya, bukan lumayan keren banget. Jadi ini teknologi yang buat orang Singapura, namanya Wave. Tapi teknologi ini tadinya itu ditaruh di industri kapal supaya ballast-nya itu nggak karatan. Ballast itu kayak apa sih perut kapal ya bagian bawahnya lah gitu yang kena air laut terus gitu kan, karena kalau karatan kan dia bakal nggak gerak gitu, korosif. Nah jadi si ultramagnetic wave ini dipakai untuk kalau di kapal kasih ngerontokin si karat. Nah kalau di kopi atau mereka pakai di jus juga dan di sayur-sayuran itu pakai mirip dengan kalau lu ozon makanan lu lah. Iya, buat bersihin kan, bunuh ini, bunuh kuman juga. Bakteri, tapi mereka karena ultramagnetic wave, dia ngerubah si susunan chemical compound di dalam kopi. Salah satunya adalah nurunin tingkat kepahitan chlorogenic acid. Karena berubah, reseptor lidah kita nggak merasakan itu. Terus juga jadi ada antioxidant propertiesnya. Terus kalau kayak di sayur apa di jus, lu bisa karena dia antioksidan jadi nggak rusak. Iya. Jadi kalau lu cold press juice misalnya cuma tahan 2 hari nih, habis itu lu wave, dia jadi tahan 2 minggu. Nah, gitu. Ini tuh apakah mesin kayak blender atau kayak gimana sih? Ada beberapa cara. Jadi kalau si Jack pakai, karena gua waktu itu pengen pakai teknologi ini sebenarnya. Cuman Jack udah pakai duluan, jadi mereka nggak bisa kasih lah gitu. Tapi gua main-main, maksudnya kayak kesana nyobain. Ada yang mesin untuk dicelupin di kopi nih. Terus dia nggak ada bunyi, nggak ada getar. Ya terlalu low lah gitu kan. Dia dicolok, terus dia akan wave 2 detik, 3 detik. Besok lu angkat, lu minum beda gitu ya rasanya. Kalau buat jus juga gitu. Tapi ada juga yang platform. Jadi platform lu taruh, terus lu taruh aja kayak misalnya susu. Habis itu persepsi rasanya jadi bisa lebih creamy. Gitu. Ya, jadi aplikasinya lumayan banyak. Menarik banget. Iya, ini tuh mulai banyak alat-alat yang tadinya dipakai untuk industri lain masuk ke industri makanan dan minuman gitu. Iya. Kayak Rotavalve gitu kalau di bar terus sekarang semuanya pakai. Iya, kita juga pakai deh. Iya, makanya udah kayak harganya hampir semobil. Duh, mahal banget. Lebih mahal dari mesin kopi itu. Iya, mahal. Iya, gila. Iya, ada lagi nih electromagnetic wave. Keren sih, keren. Kalau dipakai buat
di industri makanan kayak gimana? Bisa banyak banget. Dia udah mulai coba-coba buat sayur sama buah. Ya oke. Belajarin tuh guys. Electromagnetic waving. Oke, ini pertanyaan terakhir dari @Stefanus. Hai Komiki, kongres buat juaranya. Kemarin nemu salah satu podcast dari luar, katanya bikin reaction dan bilang hasil WBC ini kontroversial. Boleh dengar gak pendapat dari sisi juara? Apa kontroversi apa dalam industri kopi? Mungkin kontroversial bukan kontroversial ya, heboh kali. Tapi ya mereka pilih judulnya itu, nggak tahu apakah itu clickbait paling kan kontroversi. Ntar judulnya itu juga nih podcast kita. Kontroversial. Jadi sebenarnya nggak kontroversi tapi skornya cuma beda 1. Dan beda 1 ini kalau di cabangnya Coco lumayan sering. Oke. Karena cara penilaiannya emang tipis-tipis banget. Tapi di cabang barista nggak pernah kejadian gitu ya. Karena di cabang barista tuh biasanya yang menang selisihnya 12 poin, 20 poin gitu ya. Jadi biasanya lumayan gede lah. Karena kita jurinya ada 4, terus total skor tuh 700-an. Jadi beda selisih 1 poin tuh cuma 0,13% apa berapa lah gitu secara ini ya. Jadi lu kalau balapan tuh menangnya cuman per sekian detik gitu kan. Foto finish lah gitu kan. Jadi mungkin itu yang dibilang kontroversial sama memang yang menurut gue lebih kontroversial adalah kemarin finalisnya ada 7 bukan 6 karena mereka salah announce. Aduh, jadi ya waktu semifinal ada orang yang mestinya masuk semifinal tapi nggak masuk. Oke. Tapi baru sadar tuh besoknya lah gitu. Nah jadi tapi besoknya udah hari final gitu kan. Jadi jadi dia dikasih kesempatan untuk melakukan semifinal roundnya, tapi kan kalau semifinal dia berarti ada kesempatan untuk masuk final gitu kan? Betul. Iya, jadi dikasih kesempatan untuk masuk semifinal roundnya, dan kalau misalnya dia skornya cukup, baru masuk. Jadi agak lucu sih. Jadi masuk semifinal nih, terus kalau lu ternyata skornya di atas peringkat 6 yang udah di final gitu, di hari final lu boleh masuk lagi final gitu. Ya ampun. Makanya jadi 7. Technical issue. Iya, technical ya biasalah. World Championship pun masih ada ada error gitu. Jadi itu menurut gue yang kontroversinya. Sisanya sih results nggak ada. Dan yang juara 2-nya pun juga nggak dispute, nggak apa. He's a very nice guy, really nice team. Jadi dia juga kayak nggak ada protes-protes gitu sih, nggak ada. Gak ada lah, gila gak pernah ada begituan. Kalau di kompetisi event belum pernah lihat at least. Gila. Wah, Mick, thank you banget. For everything, bukan cuma for your time podcast aja, for your hard work and hustle. Ini mengharumkan Indonesia banget, ya kan? Keep doing what you're doing. I'm sure lu pasti bakal ketemu satu lagi nih buat target lu 10 tahun ke depan, ya kan? Gue cuman kendaraannya yang memberikan kesempatan dan yang bikin juara, bukan cuman gue doang. It's a team sport, everyone took part lah gitu. Congratulations buat apa nih, komunitas kopi Indonesia semuanya. Indonesia. Yes. Thank you very much. Thank you. You're great. Thank you. Oke, guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama ini, sama Michael Jasin, World Barista Champion 2024. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Jangan lupa juga main ke kafenya Miki nih di Oma Cafe. Yes. Instagramnya apa? omacafe.jakarta, tapi di BSD. Iya, di BSD. main ke sana. Ntar bisa nongkrong sama Miki. And thank you very much Tovin buat kolaborasinya. Thank you juga Victoria Arduino. And we'll see you next time. Bye bye.